Soalnya sekarang kita tugasnya RPP dan silabus. Ini RPP-nya kita akan uraikan selama 3 hari. 3 hari. 3 hari jam kerja. Sekarang jadi Sabtu, Senin, Selasa. Besok Bapak Ibu boleh istirahat. Ini contohnya ya, kita silabus dulu. Ini kemarin kan sudah ada juga Bapak Ibu buat kemarin rancangan model. Ini kan tinggal copy paste. KD-nya apa kemarin KD-nya? Yuk kita ambil yang kemarin supaya lebih mudah contohnya. Saya juga mencontohkan semester 2 supaya tidak Bapak Ibu copy paste kan. Takut dikirim lagi. Berpikir lagi. KD-nya. Ini sebenarnya silabus ini ada juga yang membuat cukup KD 34 saja. Tapi saya sarankan kita lengkapi aja. Kemarin itu 2 ya. Apa KD-nya kemarin? KD 34. KD 34-nya ya ini ya. Silabus ini sebelum kita mengerjakan RPP, kita lebih dulu mengerjakan silabus. Walaupun kadang-kadang saya juga termasuk yang berpikir ngapain harus ada silabus. Gitu ya. Iya kan? Ngapain mesti ada silabus? Bukankah RPP itu lebih lengkap daripada silabus, ya kan? Semua yang ada di silabus kan sudah ada di RPP. Gitu kan? Itu bagi orang yang sudah ngerti. Kalau bagi orang tidak mengerti, dia akan butuh buat silabus dulu Bapak Ibu supaya meluruskan cara pikirnya. Tadi yang saya sebut kemarin harus linear, harus sinkron dari awal sampai akhir. Maka dipetakan dulu antara KD, indikator sampai kepada penilaian. Gitu ya. Jadi makanya ini semacam kisi-kisi ya, semacam pemetaan. Itu yang silabus. Makanya silabus ini tidak bisa juga kita katakan dihapuskan, tetap juga penting. Apalagi bagi guru-guru pemula. Tapi kalau sudah yang biasa buat, sebenarnya dia akan abaikan silabus, dia langsung aja mengerjakan RPP gitu kan. Ayo kita lihat. Yang satu, KD1, adakah materinya? Enggak ada, Pak. Tidak ada, karena dia sikap. Kedua, KD3. tidak juga. KD3 ada, yang aja. Ketentuan. Nah. Ini yang materinya kan. Jadi bisa juga kalau kita rinci. Apa itu ketentuannya? Ayo, apa ketentuannya? Satu, pengertian, kurban, dan akikah. Hukum. Lagi. Hukum, kurban, dan akikah. Apa lagi? Dalil. Dalil, kurban, dan akikah. Apa lagi? Waktu. Ya, waktu Pelaksanaan kurban dan akikah. Apa lagi? Jenis-jenis. Apanya? Jenis apanya? Hewannya. Jenis hewan. Jenis hewan, kurban, dan akikah. Apa lagi? Hikmah, Pak. Belum lagi. Syarat. Oh. Ada nggak syarat hewan tuh? Iya. Iya. Syarat hewan, kurban, dan akikah. Apa lagi? Mungkin langsung hikmah. Belum. Caranya gimana caranya? Oh, tata cara ya. Cara penyembelihan. Tata cara penyembelihan. Kurban dan akikah. Kurban dan akikah. Ada lagi sebelum hikmah? Jumlah. Jumlah. Pembagian daging. Yes. Pembagian. Tata cara membagi. Kurban. Kalau yang tadi mungkin yang jumlah itu bisa di jenis hewan. Ketika disebut di sini onta berapa orang itu saya kira sudah ya. Baru hikmah, kurban dan akikah. Gitu kan? Selesai ya. Ini materinya. Kalau di sini ada nggak materi di sini? Nggak ada, Pak. Ada. Tidak ada materi di situ ya. Nanti cuman kegiatannya aja yang ada. Kegiatannya pasti ada kan? Iya.
Oke, sudah selesai. Sekarang kita buat kegiatan pembelajaran. Apa kegiatannya? Ini yang kemarin yang Bapak Ibu buat yang Bapak Ibu rancang di model pembelajaran. Tugas berapa kemarin itu? 2. Tugas dua ya? Tugas 2 kayaknya. Tugas 3. Oh ya, tugas dua ya. Ya ini yang Bapak Ibu copy paste lagi kan tidak repot juga itu. Ah, iya betul. Ini boleh Bapak Ibu buat beda-beda. Misalnya ini, menerima perintah kurban dan akikah. Apa kira-kira kegiatannya? Saya tidak. Misalnya menanamkan nilai akidah, ya. Bisa begitu atau akidah nilai keyakinan ya terhadap perintah berkurban Dan akikoh. akikah. Bisa, itu kegiatannya untuk menanamkan ini gitu. Boleh ya. Jadi kita interaksi nilai sebenarnya kan. Kalau di sini menanamkan sikap tanggung jawab, peduli dan rela berkorban sebagai implementasi dari pelajaran kurban dan akikah. Oke. Bisa menanamkan sikap atau membiasakan aja, membiasakan dan mengkondisikan. Itu aja kegiatannya kan. Nah, pas di sini apa ini? Menganalisis ini. Gimana caranya itu? Itu tadi kalau saintifik berarti melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik kan gitu. Ya. Apa itu? Mengamati. Itu mengarah ke model, Pak ya? Model pembelajaran. Oh iya. Kita harus tetap menyajikan kegiatan ini dengan model-model, tetap ya. Oh, iya betul. Terserah mau model apa. Kemarin kan sudah saya kirim itu video pembelajarannya itu apa. Ada problem based learning, project based learning, terserah. Tapi yang familiar itu yang saintifik ya. Boleh lah. Mengamati siswa, mengamati tayangan singkat tentang tayangan video singkat tentang kurban dan akikah. Apalagi Kalau foto bisa ya, Pak? Gimana? Kalau mengamati foto misalnya, atau gambar. Boleh. Mengamati itu kan banyak itu, bisa mendengar, bisa membaca, bisa menyimak. Banyak cara mengamati. Tidak sekedar nonton. Saya, Bapak Ibu sekarang sedang mengamati saya ini, sedang presentasi. Ya, mendengar betul. juga bisa mengamati, gitu kan. Hanya siswa menanyakan tentang terkait tayangan, apalagi mengumpulkan informasi. Siswa berkelompok untuk mendiskusikan ketentuan kurban dan akikah. Nanti kalau di RPP dijelaskan berapa kelompok. Kalau Kelompok 1 kerja apa, kelompok 2 kerjanya apa, kelompok 3 kerjanya apa. Itu di RPP, detail. Kalau di sini cuma umum saja dia kan. Baru apa lagi? Menalar ya. Mengasosiasi. Tiap kelompok merumuskan hasil diskusinya dalam bentuk peta konsep. Mengomunikasikan kan? Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Lalu kelompok lain menanggapinya. Nah, guru memberikan penguatan. Selesai. Ini kalau menggunakan saintifik. Nanti kalau menggunakan problem based learning, silakan Bapak Ibu gunakan sintaknya. Kalau saintifik ini kan sintaknya 5. Walaupun dalam modul itu nampaknya semuanya digiring untuk saintifik, lalu nanti diintegrasikan dengan model-model lain. Boleh juga. Tapi sebenarnya kesepakatan kita dari tim
kurikulum 2013 di Kemdikbud sejak tahun 2016 ya, 2017 itu sudah disepakati bahwa saintifik bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran ke-13, bukan satu-satunya. Jadi tidak mesti setiap RPP itu ada kata-kata mengamati, menanya, menginformasi, tidak. Ya, boleh menggunakan discovery, boleh menggunakan problem solving, boleh menggunakan project based learning. Sayang itu kesepakatan itu tidak tertulis ya, sehingga pada akhirnya banyak juga madrasah-madrasah yang tidak satu persepsi tentang itu. Padahal semuanya mau sekolah mau madrasah itu sudah menjadi kesepakatan bersama. 2017 itu ketika kita melatih guru-guru ya dalam training baik di tingkat pusat maupun di daerah, sudah kita sampaikan. Kalau awal-awalnya kan memang semuanya kan saintifik. Kalau awal-awal kan ketika itu semuanya saintifik. Kalau di KTSP dulu cuma 3 kan, EEK, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Tapi begitu ke-13 dia ke saintifik. Setelah jalan beberapa tahun, 2016 itu 2017 terutama itu disepakati saintifik bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya pendekatan dalam pembelajaran ke-13. Oke, baru kita indikator. Indikator yang kemarin sudah kita buat, tinggal dipindahin di tugas 5. Sudah ada di tugas 5. Selesai. Ya kan? Makanya saya bilang tadi kalau bisa tetap berurutan kerja kita dari yang kemarin sehingga Bapak Ibu tidak repot. Kalau ganti lagi ya akhirnya ya mikir lagi sebentar. Tapi nggak apa-apa, nggak lama kok mikirnya. Ini punya saya diganti, Pak. Tapi nggak lama kok menyampainya. Ini kalau bikin ini, itu yang Bapak Ibu sebenarnya kalau untuk indikator di KD3 itu tinggal boleh kita memulai dari materi. Jadi ya kalau tidak jelas materi, Bapak Ibu juga sulit untuk buat indikator untuk KD3. Jadi kalaupun langsung indikator dalam kepala kita sudah terbayang apa itu materinya. Copy paste aja ini. Copy paste, tinggal kita menyesuaikan angkanya. Berarti 3, 2, 1. Ya. Di sini kalau ya 1, 3, 2, 2 gitu ya. Baru 3, 3, 2, 4. Nanti bisa dirapikan cara apanya. 3, 2, 5. Bapak Ibu terdengar nggak musik-musiknya di sini? Enggak ya? Enggak. Ada terdengar musik? Enggak? Di Zoom ini enggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak terekam atau apa dia. Ini agak ribut juga di luar itu. Anak-anak mahasiswa lagi latihan apa? Latihan apa itu? Kesenian Minangkabau ya. Randai. Kalau di Jawa apa? Angklung. Tinggal kita tambah apanya? Kita tambah apa namanya? KKO-nya. Apa KKO-nya? Kalau pengertian apa? Menjelaskan. Kalau hukum apa hukum? Menganalisis. Karena banyak di situ kan. Bisa jadi hukumnya fardu ya kan? Bisa hukumnya wajib. Kalaupun tidak menganalisis paling tidak mengidentifikasi. Paling tidak gitu ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi beda menentukan hukum kurban ya. Dalil juga begitu, mengidentifikasi karena banyak dalilnya. Kalau waktu menentukan itu ada nggak dalam KKO terukur? Menganalisis.
Saya kira waktu juga sama aja itu ya. Menjelaskan. Menjelaskan bisa. Kalau jenis Menyebutkan. Bukan. jangan terlalu rendah. Terus rendah. Analisis saja. Ya. Syarat juga begitu. Nggak hot jadinya, Pak. Nggak hot jadi. C1. Ya, Kita bukan ini masuk, Pak. cara ya, cara. Tata cara ya. Sama. Menjelaskan. Tata cara menganalisis. Kan Tingkatnya tinggi. mendemonstrasikan, Pak. Oh enggak, demonstrasi itu nanti di keterampilan. Oh iya iya iya. Hikmah. Boleh juga mengklasifikasikan. Boleh juga. Klasifikasi. Tapi rasa aku paling cuman daging. Oh nggak apa-apa ya, iya. Klasifikasikan. Dia kan nanti kan ada sepertiga untuk orang miskin, ya kan? Sepertiga tetangga, sepertiga ya. Untuk ya orang yang apa? Orang yang berkurban. Sementara akikah dia dimasak dulu. Jadi kan bisa dikategorisasikan, bisa diklasifikasikan. Ya itu, sudah selesai itu. Kalau yang ini kemarin sudah ada kita buat di tugas 2. Tugas 2 kalau nggak salah. Ya, sudah ada ini. Tinggal copy paste. Udah jadi. Udah jadi dia. Nah, Bandel. baru kita, di sini baru. Kemarin kan juga sudah kita bicarakan. Ya. Setiap indikator, ini yang penting. Setiap indikator, ini agak banyak bekerja dikit ini. Setiap indikator itu mesti jelas apa tekniknya. Apa bentuk, apa penilaiannya gitu loh. Minimal satu indikator, satu teknik, satu penilaian. Kalau ini apa tekniknya ini? Menerima. Menerima guys. Pengetahuan. Menerima perintah berkurban, menerima ini kan penilaian diri ini kan? Oh iya. Penilaian diri. Ini juga penilaian diri. Ini pengamatan. Observasi. Observasi. Bentuk instrumennya apa ini? Lembar. Lembar penilaian diri. Lembar penilaian diri. Ini pedoman. Instrumen. Pedoman observasi. Pengamatan ya. Contoh instrumennya, itu kemarin saya meyakini bahwa kurban adalah perintah. Selesai itu, Pak? Sudah, Udah, Pak? satu aja contohnya. Nanti lengkapnya Siapa di yang Pak? RPP. Sampai bingung. Nanti lengkapnya di RPP. Kalau kasih waktu berapa jam semua ini boleh, di sini satu aja nggak apa-apa, nggak tidak mesti dirinci apa ya. Di sini sumbernya nanti Sumber belajar. Observasi. buku. Untuk kepentingan RPP nanti sumber belajar itu jangan hanya buku paket. Siapa? Al-Quran dan terjemah. Apalagi buku fikih, buku paket fikih Kemenak. Islam. Kitab. Kalau ini kan fikih ya, kitab apa yang mau dipakai? Kitab Kuning. Ya, kitab kuningnya apa misalnya? Banyak, Pak. Qorib. Fathul Qorib. Lalu mesti ada hasil penelitian. Berarti dia ada artikel. Jadi jelaskan artikel jurnal ya, tapi harus jelas namanya, nama, judul, ya, jurnal, volume, nomor, tahun. Volumenya itu apa, Pak? Volume itu nanti dilihat di jurnal, Pak. Oh iya.
Coba kita lihat di sini. Tengok di Scholar. Scholar Google atau Google Cendekia ya. Google Scholar. Scholar google.com ya, .com. Apa misalnya kurban? Kurban, fikih hukum kurban. Nih, keputusan fatwa MUI tentang hukum kurban wajib dan dengan menyembelih hewan. Ini apa ini? Oh ini kalau ini bukan artikel, ini boleh juga ini skripsi mungkin ini. Coba kita lihat. Skripsi atau tesis. Kalau ini jurnal ini jurnal. Ibadah kurban dalam perspektif hadis. Nah, coba. Ya. Waduh, nggak bisa dibaca. Error dia. Pembagian kurban, bagian lebih. Atau ini kita ambil. Error. Ini bisa ini. Nah ini dia. Fatwa MUI. Kalau ini fatwa ini buku ini ya, buku. Kita ambil artikel, contoh artikel ini. Berarti ditulis M. Sirajuddin Khalili. Ya, jadi kita buat nanti Khalili. Apa judulnya? Problematika seputar ibadah kurban. Tuh. Apa nama jurnalnya? Ini dia. Modeling. Nama kurban apa ya? Apa volume berapa ini? Volume nomor tahun. Halaman berapa? Halaman berapa ini? Oh, enggak ada halaman ya? Halaman 217 sampai 227. 217 sampai 227. Ini nanti ada penilaian tersendiri ketika nanti Bapak Ibu dinilai mungkin RPP-nya. Itu nanti jadi dari mulai sekarang nggak apa-apa Bapak Ibu apa kan. Ini jangan dipisah-pisah kan, dia sama aja semuanya. Sama aja sampai ke bawah. Semua KD ya kan. Jadi jangan dibuat per KD. Jadi kita jadikan satu kolom. Boleh ditambah yang lain ya. Tambah yang lain. Begitu juga ini. Sebenarnya sih ini harusnya bagusnya setiap. Berapa itu Pak untuk? Tidak mesti berapa, tidak ada ketentuan. Yang penting ada buku paket dan ada hasil penelitian. Paling tidak menurut saya 2 lah gitu ya, udah. Apalagi ini MI kan, 1 pun nggak apa. Penting ada linknya. Ada apa? Ada hasil penelitian. Jangan pula nanti hasil penelitiannya link di apa? Di detik.com gitu. Jangan itu. Yang minta artikel. Wikipedia.com, jangan itu. Ini juga begitu ya. Kalau ini berarti observasi atau pengamatan ya, sama ya, pengamatan. Ini lembar pedoman atau lembar namanya, Bapak Ibu gunakan. Pedoman observasi. Sama juga kan, menampilkan sikap tanggung jawab saat itu yang kemarin loh. Ada kan yang kemarin kita buat? Ini ya, Pak. Ini. Satu aja contohnya. Nah itu. Ini idealnya tiap indikator ya. Idealnya tiap indikator. Jadi kalau bisa itu sebenarnya diedit seperti ini loh Pak. Ini loh Pak. Bisa nggak Bapak Ibu edit seperti ini? Nah. Kolomnya per indikator Pak ya? Per indikator. Tapi yang ini jadikan satu ya. Ini jadikan satu. Dirapikan nanti ya. Bisa nggak nanti Bapak Ibu mengeditnya itu? Nah. Jadi memang agak lama di sini bekerjanya, nggak apa-apa. Supaya nanti lebih mudah kita. Pak Samgani pengen cepat-cepat ngerjakan tugas itu Pak. Ini banyak nih. Lekas ketahuan bingungnya di mana. Ya saya contohkan lah supaya kan
Jadi di apa kan ya, satu indikator, satu contoh. Begitu idealnya, walaupun sekarang silabus yang beredar nampaknya terlalu simpel ya. Seharusnya seperti ini. Nanti ketika di RPP, Bapak Ibu tinggal copy paste, tinggal menambah-nambah soalnya. Ini juga begitu. Ya. Saya bisa mengeditnya ya seperti ini. Tahu nggak cara ngirik itu supaya cepat? Ctrl X, Ctrl V. Gitu ya. Nanti ini disatukan semua, satukan supaya rapi. Ya kan? Baru kita satu-satu tadi. Contohnya ini, menjelaskan pengertian kurban. Apa ini? Tekniknya. Tes tulis. Apa ini? Misalnya esai. Ya, buatlah. Jelaskanlah perbedaan antara kurban dan akikah dari segi pengertian. Misalnya kan? Selesai. Mudah kan? Mudah. Lihatnya mudah, mengerjakannya banyak. Mengerjakannya sulit ya. Kalau kita ada dalam kepala kita nggak sulit, tapi kalau kosong di kepala kita ya sulit jadinya. Apalah ini? Ini itunya memang. Kita di kepala kita ya. Kan? Jadi ini yang mau kita jelaskan. Apa ini tata cara kurban, mensimulasikan? Apa ini? Kita mau praktek demonstrasi, berarti unjuk kerja. Apa banyak? Instrumennya apa? Unjuk kerja. Berarti lembar unjuk kerja kan? Atau praktek? Apa contohnya? Contohnya siswa menyiapkan alat yang tajam. Simulasi menyiapkan alat yang tajam. Apa lagi? Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Saya kira ini cuma contoh kok, cuma contoh. Nanti lengkapnya kan di lampiran ya, di RPP. Atau mungkin ditulis gini aja lah ya. Nanti terlampir gitu. Karena ini kan memang harus utuh dia ya. Beda tadi yang ini. Begitu juga di sini. Oke. Sudah selesai itu, tinggal Bapak Ibu pokoknya usahakan setiap itu ada penjelasannya ya. Copy paste aja sebenarnya ini sih. Ini kan sama ini. Sama ini. Ini sama ini. Ini sama aja ini. Copy paste aja ini ya. Akikah. Yang di sini observasi. Nah, yang kemarin senang membaca Al-Quran. Nah. Begitu ya Bapak Ibu. Lagi-lagi kalau pertama mengerjakannya butuh waktu, tapi sebenarnya untuk tahun depannya ini aja. Ngapain kita ganti-ganti gitu. Itu yang seharusnya membuat silabus. Sekarang kita RPP. Gimana? Ada pertanyaan? Lanjut?
Lanjut Pak, lanjut. Lanjut dulu, Pak. Baik. Sekarang kompetensi inti. Ini sudah ada kemarin kompetensi inti di tugas 2. Ya. Ini tinggal copy paste aja. Nah, selesai. Ya. Nanti boleh mau pakai tabel-tabel, tidak pakai tabel boleh silakan. KD dan indikator. Ini yang kemarin juga, ini dia. KD indikator. Ya. Copy pastekan aja. Ada tadi yang di atas di silabus, ambil aja ini dari silabus. Sampai sini, indikator. Bisa enggak? Bisa enggak ya? Coba, bismillah. Oh, enggak mau dia, karena tadi sudah apa ya? Kita buat lembaran baru. Jadikan dulu satu. Ini dia ya. Selesai. Oke. Ini ya. Selesai kan? Tinggal tujuan lagi. Tujuan. Setelah apa kemarin apanya? Rumus tujuan. Ada audiens, ada behavior, ada PCD, PCAPD, Pak. ABC ya, ABCD ya. PCD. Setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model jigsaw misalnya, siswa mampu. Belajar yang 3 ini. 3, 4. Cuman apanya angkanya jangan 3 digit. Angkanya tetap 1 digit. Kalau yang 3 digit angka itu menunjukkan indikator gitu ya. Ini memang ada 2 mazhab. Ada yang mengatakan cukup kalimat KD aja. Ada yang mengatakan uraikan betul dalam bentuk indikator. Baru tambah sikap. Kalau sikap itu langsung aja lah, menerima bahasa KD aja, bahasa KD. Tapi boleh juga sih, boleh juga kita buat yang ini, indikator ini juga boleh ya. Kalau saya sih pakai KD aja lah, cepat. Jadi banyak ya. Apa yang kurang di sini? Apa yang kurang apa Bapak Ibu? Digirinya. Dengan Benar ya? dengan tepat. Dan benar. Ada juga yang membuat
di kalimat terakhir saja. Terserah lah ya. Dengan sistematis. Dengan sistematis. Dengan yakin. Dan dengan apa ini? Konsisten. Selesai tujuan. Materi ini kita bagi menjadi 3. Ada materi reguler, ada materi pengayaan, ada materi ada materi remedial. Sudah azan ya di sana? Iya, Sudah, Pak. sudah. Sudah azan. Oke, materinya kita kembali kepada materi reguler itu hanya pada KI 3, mulai dari ini tadi 1 sampai 9. Oke, 1 sampai 9. Apa yang dimaksud dengan pengayaan? Bagi siswa yang nilainya itu sangat bagus. Jadi kalau nilai mahasiswa Bapak Ibu KKM Bapak Ibu 70, berapakah rentang antara 100 dengan 70? Sama dengan 30 ya? 100 kurang 70, 30. 30, ya. 30 dibagi 3, 10. 10. Kalau begitu 70 sampai dengan 10, 80. 80 itu 80. adalah baik. Cukup, sorry. Cukup. 81 sampai 90 itu adalah baik. Baik. 91 sampai dengan 100 itu adalah sangat Baik. 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 Sangat baik. Di manakah anak yang perlu di remedial? Di bawah 70, Pak. Bawah 70. Ya, yang pengayaan 81. 71 sampai dengan 80. 1 sampai 80. Sangat baik, Pak. Oh iya, Terus yang 71, di Pak. pengayaan cuman sangat baik. Oh. Bukan semua tugas di pengayaan. Kita juga capek nilainya. Dia juga nggak sanggup dengan dia itu. Kalau nilainya cuma 71 nggak sanggup lagi dikayakan dia. Dia sudah pas otaknya itu. Yang dikayakan itu yang masih punya kemampuan otak yang luar biasa. Itu yang diberikan pengayaan. Pengayaan itu dinilai enggak? Enggak lagi, nggak perlu dinilai. Itu cuman hanya diberikan aja dia beban supaya dia penuh Tanpa kepalanya penilaian. itu, supaya maksimal gitu loh. Dalam arti positif ya. Makanya ini kalau 70 ya, kalau nanti dia 75, maka rumusnya 75 kurang 100 kurang 75 gitu. 5. Waduh, 5. saya habis pula ini. Saya cari dulu apa? Pula baterai. Disesuaikan rumusnya Bapak Ibu ya. Kalau 75 berarti 100 dikurang 75, 25. 25 bagi 3 berapa coba? 25 bagi 3. 8. Setengah. Jadi dia ada 8, 8, 9 gitu loh Pak. Jadi 75 tambah 8 sama dengan 83. 84 tambah 8 berapa? Sama dengan 92. Maka 93 sampai 100 itu sangat baik. Itu cara mencarinya ya, mencari rumus rentang predikat cukup, baik, dan sangat baik. Oke.
Oke. Sekarang materi pembelajaran pengayaan. Ini adalah materi yang di luar reguler. Di luar reguler. Misalnya ini. Hikmah sains. Penyembelihan hewan kurban dan akikah. Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Jadi kita lihat perspektif sains atau misalnya menemukan 5 dalil Quran dan hadis tentang kurban dan akikah, atau mungkin hukum kurban dalam 4 mazhab. Nah, gitu aja ya. Gitu ya. Saya kira bisa begitu. Kalau remedial ini adalah remedial ini kita prediksi mana yang paling sulit di anak. Ada juga orang yang tidak bisa memprediksi, semuanya dia buat. Gitu kan. Jadi kalau ada yang bisa memprediksi, kira-kira mana yang sulit? Yang sulit. Mungkin yang sulit itu ini ya. Mungkin itu ya. Kalau jenis pun sudah biasa. Sekira syarat lah ya. Syarat, tata cara, klasifikasi. Itu ya. Biasanya paling itu yang paling sulit itu. Jadi ini sifatnya ini adalah prediksi. Tapi kasih aja dia, kasih waktu berpikir 3 hari misalnya. Kebetulan kami bersama Bapak WD1, Bu. Kata Pak WD1, Ibu dikasih waktu lagi lah 3 hari ini untuk pikir-pikir mundur dulu. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan Ibu bisa menyelesaikan sampai akhir lah ya. Iya. Tidak sulit betul. Tidak sulit kok. Tidak sulit betul. Kan ada dosen yang benar. Mengingat konsekuensi yang Ibu terima itu luar biasa. Pendekatan, misalnya saintifik. Metodenya apa? Diskusi, tanya jawab, ceramah, gitu ya. Jangan ceramah tok. Jadi tausiah nanti di masjid. Ustaz Somad. Urutannya ceramah yang pertama. Jangan. Ceramah terakhir. Ceramah yang pertama. Model? Apa modelnya? Bisa. Neng. Musik show. Ya. Apa medianya? Video pembelajaran. YouTube, misalnya www.youtube.com. Apa itu? Biasanya pakai kode-kode ya. Nah, bahan. Apa lagi? Dan lain-lain lah. Silakan apa lagi yang lain? Ya. Bahan, apa bahannya? Spidol, papan tulis. Ya. Bapak, LCD layar. itu Atau karton lah ya, karton gitu. Nah. Lah. Sumber belajar, ini saya bilang tadi. Ini dilengkapi ya, lengkapi ada yang kurang paham ini, Pak. lengkapi nama, judul, ya, judul, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, ya. Kayak di Pak, apa tuh daftar pustaka itu Pak? Ya. Ini kalau buku ya, kalau artikel tadi, nama, judul, nama jurnal, volume, nomor, tahun, halaman. Nah, gitu ya. Tapi
kegiatan pendahuluan, ini udah pada biasa lah ya. Biasalah. Ya, rujuk. Ini rujuk Permendikbud nomor 22 ya. Rujuk Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Contohnya apa di situ? Di sini mesti ada itu mengkondisikan kelas ya. Mengkondisikan kelas dengan atau misalnya mengucap salam. Ya kan? Mencek kehadiran siswa. Apalagi mencek kebersihan kelas. Apalagi yang mesti ada? Motivasi. Ini hati-hati. Motivasi itu jelaskan apa bentuk motivasinya. Apa bentuk motivasinya apa? Kalau kurban apa itu cocoknya itu? Ya. Motivasi. Ini apa? Memotivasi siswa untuk agar antusias mengikuti pembelajaran kurban dengan mengemukakan pahala orang berkurban. Kullu sya'rin hasanat ya, hasanah ya. Setiap helai rambut dari kurban itu adalah mengandung satu kebajikan, gitu ya. Persepsi mesti ada ya, mengaitkan antara materi kurban dengan sebelumnya. Apa sebelumnya? Nah, nanti disebutkan betul, perjelas ya. Apalagi sudah persepsi? Harus dituliskan tuh Pak. Maksudnya Harus, persepsi. iya. Harus, selama ini kan cuma persepsi dengan sebelumnya. Cuma Apa yang persepsi sebelumnya gitu nggak maksudnya tahu. lagi. Iya. Iya. Dengan sebelumnya apa ya? Bingung orang kan? Jelaskan dong, jelaskan. Nah, menyampaikan tujuan ya, tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dipelajari. Bahkan sebaiknya juga menyampaikan, menginformasikan metode belajar yang akan digunakan dan sistem penilaian. Begitu, minimal itu. Nanti boleh ditambah yang lain ya. Minimal itu mesti ada di pendahuluan. Mesti ada ya. Kegiatan inti, tolong dibuat pakai sintak. Walaupun tidak mesti ada sintak. Tidak ada kewajiban dalam kegiatan inti itu pakai sintak. Tapi untuk memudahkan kita dalam latihan ini, tolong buatkan sintak. Kalau tadi saintifik berarti mengamati. Apa kalimatnya? Kontra belajar nggak usah, Pak. Oh, terserah. Tapi yang penting itu di ini, yang kegiatan inti itu adalah sintaknya ada. Kayak walaupun ini bukan kewajiban ya. Saya katakan ini tidak wajib ada sintak, tetapi untuk kepentingan supaya memudahkan kita selama PPG ini, nanti Bapak Ibu dinilai juga akan mudah si penilai menilai Bapak Ibu. Ini saya harus dibuat. Ya. Masih apa lagi? Asosiasi mengomunikasikan. Ini pasti banyak di sini. Gitu ya. Penutup, apa yang mesti ada penutup, Bapak Ibu? Penutup? Menyimpulkan, Pak. Menyimpulkan. Ya. Siapa menyimpulkan? Guru bersama siswa. Ya. Menyimpulkan tentang ketentuan kurban. Apa lagi? Ada lagi yang apa lagi? Refleksi. Guru meminta siswa melakukan refleksi terhadap model pembelajaran
yang digunakan. Jadi biasakan menanya, Anda, hari ini kita sudah belajar, simpulkan, bagaimana menurut Anda dengan model jigsaw yang kita lakukan hari ini? Gitu ya. Ya, mesti ada itu. Nanti di poin, kalau Bapak Ibu tidak membuat itu, maka kurang poin Bapak Ibu tentang refleksi. Karena nanti di sana ada diminta penilaian refleksi. Nanti kalau ngajar juga begitu, dibuat refleksi itu. Jangan lupa. Kalau perlu ditulis itu di meja itu supaya jangan lupa gitu kan. Bahkan kalau lupa ada kawan itu kemarin kalau lupa kan pakai video itu, lupa dia direkamnya ulang gitu kan, nanti dia editnya lagi gitu. Apalagi Kayaknya waktu ngajar banyak yang hilang ini nanti langkah-langkahnya. Kelihatannya ya. Iya, Dimaklumi, Pak. itulah kemudahan Bapak Ibu selama daring ini, selama pandemi ini. Ini rukhsahnya itu kan, kalau lupa bisa diedit kan. Diedit kan. Tambahin aja. Pokoknya mohon dimaklumi, Pak. Apalagi video siswa editing ya, Pak. mengerjakan evaluasi. Terakhir, guru menyampaikan tugas. Bukan menyampaikan materi yang akan dipelajari. Iya, boleh. Menyampaikan tugas atau materi boleh. Materi atau tugas. Terserah Bapak Ibu pilih. Pokoknya 4 itu mesti ada. Penyimpulan, refleksi, evaluasi, tindak lanjut untuk minggu depan. Tindak lanjut untuk minggu depan. Apakah kasih tugas atau cukup suruh aja dia ya sebenarnya tugas ya. Memang tugas bukan materi. Kalau materi kan cuma informasi, itu tidak penting. Yang penting itu adalah beri dia tugas. Apakah hanya sekedar membaca? Anda besok kita tentang bab nikah gitu. Maka silakan baca bukunya ya. Karena itu juga sudah tugas, tidak lanjut. Tugas. Itu minimal mesti ada dalam penutup. Kalau menutup dengan hamdalah itu cuma tambahan, itu nggak dinilai itu. Assalamualaikum. Tugas kali ini saya cuma minta satu pertemuan aja. Sebenarnya kan dia kalau memang dia seperti tadi kurban akikah kan banyak itu bisa jadi 3 kali pertemuan ya. Sekarang kita minta sekali pertemuan saja. Adapun penilaian ini dikerjakan besok pertemuan RPP bagian 2. Ini paling-paling Bapak Ibu cuma isi di sini apa aja. Tekniknya apa? Kalau ini kan semuanya otomatis seperti saya bilang kemarin. Kalau sikap itu harus dilengkapi semuanya kalau kita agama, termasuk fikih. Observasi, penilaian diri, antar teman itu semuanya iya. Tapi kalau ini pengetahuan terserah Bapak Ibu. Coba sekarang dipilih. Apa dia? Tekniknya tes tulis. Pilihan ganda dan esai. Keterampilan unjuk kerja. Lembar unjuk kerja. Sudah. Remedialnya apa? Siswa diberi tugas berupa peta konsep terkait indikator yang belum tuntas, lalu diberi penjelasan singkat oleh guru dan diakhiri dengan post test terkait indikator yang belum tuntas. Jadi jangan semua diulang, yang belum tuntas saja. Pengayaan. Bagaimana pengayaannya? Ini pengayaan sebenarnya tidak dinilai ya. Tidak mesti dinilai. Saya kira tidak perlu penilaian pengayaan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau menilai juga nggak apa-apa. Menilai aja kan. Oke, selesai. Adapun lampiran apa soalnya, bagaimana cara pensyukurannya, apa kunci jawabannya itu besok pada RPP bagian 2. Karena kita ada 2 kali RPP ya, Senin. Hari Selasanya RPP bagian 3 itu lengkap utuh. Bapak Ibu buat RPP lengkap dengan LKPD, kemudian materi ajar. Jadi nanti tambah dengan materi ajar. Ya, materi ajar itu boleh dengan PowerPoint juga boleh. Atau Bapak Ibu buat seperti tulisan uraian materi juga boleh. Oh ya, terakhir mungkin ada yang bertanya-tanya juga ini tentang materi, ada juga yang membuat materi ini dibagi 3. Ingat fakta, apalagi konsep, fakta, prinsip, konsep, dan prosedur. Bahkan ada lagi yang minta metakognitif. Wah, banyak sekali ya.
fakta, prinsip, ada yang, saya tidak meminta ini karena juga di penilaian juga tidak ada. Tapi kalau memang Bapak Ibu biasa begini juga nggak apa-apa juga. Apa faktanya? Ambil lebih singkat. Faktanya setiap Muslim, ini fakta ini kan setiap Muslim yang mampu diperintahkan. Diperintahkan. Kalau wajib nanti kan tidak semua ulama mengatakan wajib. Oh iya betul. Akan menyembelih hewan kurban dan itu aja. Prinsip apa prinsip? Prinsip itu dalil ini, Pak. Dalil. Oh ya, sorry. Materi ini tadi dibuang KKO-nya ya. Sorry. Dibuang KKO-nya. Di materi dia. Di sini prinsip itu dalil. Kalau apa? Kalau konsep ya selain dalil dan tata cara. Ini konsep ini. Prosedur, tata cara, dan pembagian kurban. Itu juga sebenarnya ya. Itu juga. Metakognitif, hikmah. Selesai. Boleh. Kalau Bapak Ibu mau membagi-baginya, boleh juga. Seperti ini. Dan tinggal kopas cuma di atas. Ya, pasti aja. Kepas. Kalau ada nanti yang minta begitu pengawasnya, kepala sekolahnya, ya nggak apa-apa. Kita buat juga yang seperti itu. Pas saja. Catatan, jika diklasifikasi dalam fakta, prinsip, konsep, dan prosedur. Ini jadinya. Tapi saya tidak minta ya. Tapi Bapak Ibu terserah. Kalau mau pakai ini juga boleh. Langsung aja seperti di atas juga boleh. Oke, selesai. Berapa jam kita bekerja ini? Tadi mulai jam 1:30, 1 jam setengah ya, nggak nyampe 1,5 jam selesai. Padahal saya sambil mengajar loh. Kalau Bapak Ibu langsung diam aja selesai itu 1/2 jam mah. Ya kan? Selesai tugasnya. Oh, tinggal mendesain ini ya. Ini agak lama juga ini, mendesain kegiatan ini. Pak, membedakan itu Pak antara model sama pendekatan itu dalam pelaksanaan itu.